Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan rangkaian sistem pengisian IC. Untuk langkah awal yaitu kunci kontak dalam keadaan mesin mati, kunci kontak dalam keadaan on. Arus yang berasal dari kunci kontak menuju ke IG atau spring. Setelah spring terminal G yang berasal dari spring tadi menuju ke mic. Setelah mic membagi kedua arus, yaitu arus TR1 dan TR3. Setelah itu TR1 mengalirkan massa ke massa, yaitu massa dari sini. Pada saat ini menyebabkan Tri1 on atau Tri1 ini on. Nah, setelah pada saat yang sama, untuk keadaan yang sama, arus listrik berbasis B atau TR3 menuju ke massa menyebabkan TR3 menjadi on. Ini menjadi on. Nah, pada aktifnya TR1 dan TR3 menyebabkan aliran seperti ini menjadi aktif. Aktifnya TR1 menyebabkan arus listrik dari baterai menuju terminal B kumparan terminal B yang tadi dari TR1 ini menuju ke kumparan rotor coil terminal F dari terminal F menuju ke kumparan dari awalnya terminal F menuju ke kumparan TR1. TR1 ini menuju ke massa. Setelah menuju ke massa, rotor menyebabkan terjadinya medan magnet yang dari kumparan ini. Pada saat yang sama, TR3 menyebabkan arus listrik dari baterai ini menuju ke lampu yang menyebabkan lampu pengisian menyala, ya. Pengisian menyala. Terminal L, regulator C terjadinya massa arus ini menyebabkan lampu pengisian menyala, dan setelah itulah menuju ke pengisian saat mesin hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya akan menjelaskan mesin hidup putaran rendah. Setelah mesin hidup, rotor coil yang sudah terjadi kemagnetan berputar oleh poros engkol melalui kipas, sehingga pada kumparan stator akan terjadi tegangan AC dan kemudian diserahkan menjadi DC oleh dioda. Karena kumparan stator sudah menghasilkan tegangan, maka salah satu ujung stator akan mengalir ke terminal P yang kemudian diolah oleh mix masuk ke mix dan digunakan untuk mengalirkan ke TR2 sehingga TR2 menjadi on. Sehingga TR menjadi on dan menghentikan arus dari TR3. Karena TR3 off, maka aliran arus dari lampu massa melalui TR3 berhenti sehingga lampu tidak dapat massa pada TR3. Dan aktif TR2.
aktif TR2 ke C TR2 lalu ke terminal L lalu masuk ke terminal L lampu pengisian karena lampu terdapat dua alir arus dari L kunci kontak, maka tidak ada perbedaan tegangan sehingga lampu padam dan TR3 tidak mendapatkan massa. Tegangan yang telah diserahkan oleh dioda mengalir ke B. Sehingga terjadi pengisian baterai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisyuki. Saya akan menjelaskan cara kerja mesin hidup putaran sedang 14 volt. Yang pertama, apabila TR1 off, maka aliran arus dari dioda yang menuju ke bola rotor itu akan terhenti dan massa melalui TR1 sehingga medan magnet pada bola rotor coil akan hilang. Alirannya harus dari terminal P tetap mengalir selama mesin itu hidup dan TR3 off dan TR2 on. Itulah yang mempertahankan sehingga lampu pengisian pada kendaraan tetap padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saat ini saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada sistem pengisian dan pada kondisi terminal S terputus. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan prosesnya. Saat terminal S terputus, maka mic akan mendeteksi tidak ada masukan yang terjadi melalui terminal F. Dan jika pada terminal P terjadi tegangan yang di atas 16 volt atau tegangan pengisian berlebihan, maka mic akan mengaktifkan TR3 dan mematikan TR2 sehingga lampu pengisian akan menyala. Berdasarkan kondisi ini pula, berdasarkan kondisi terminal P, mic akan mematikan TR1 sehingga aliran yang mengarus ke rotor coil akan berhenti pula, maka kemagnetan akan menghilang, magnet akan menghilang. Hal ini akan menyebabkan tegangan yang ada di terminal P akan berkurang, akan menurun. Apabila penurunan itu sampai di bawah 16 volt, maka mic akan kembali mengalirkan arus ke TR1 sehingga akan terjadi kembali aliran ke TR ke rotor sehingga terjadi kembali kemagnetan dan akan terjadi pengisian kembali. Hal ini akan terjadi selanjutnya, mic akan terus mematikan on-off-kan terminal 1. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi arus atau kondisi tegangan tetap berada pada standarnya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pada sistem pengisian, terutama pada mic. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Galangan akan
menjelaskan saat terminal B terputus. Jika terminal B putus atau kabel yang menghubungkan B ke alternator dan baterai putus, maka pengisian pada baterai akan berhenti dan tegangan baterai semakin menurun. Sementara itu, pada terminal B terjadi tegangan di atas 16 volt. Perbedaan tegangan antara terminal S dan terminal B yang besar akan terbaca oleh rotor, dan rotor akan mengatur kerja TR1 untuk mempertahankan tegangan di sekitar 16 volt. Pada saat yang sama, rotor akan menghentikan arus B TR2 dan memberikan arus ke B dan TR3 sehingga TR2 menjadi off, sementara TR3 menjadi on. Akibatnya lampu pengisian menyala. Sekian presentasi dari yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.